Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 8 Oktober 2023 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Di informasi yang pertama, satu unit ruko berlantai 3 yang dijadikan tempat gudang penyimpanan gas LPG di Kota Tebing Tinggi meledak dan terbakar. Dalam rekaman amatir warga, tampak seorang pria terpental akibat ledakan tersebut. Ruko yang terbakar berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kota Tebing Tinggi. Dalam rekaman video amatir yang sempat direkam warga, ledakan menyebabkan semburan api dari lantai 2 dan lantai 3 ruko. Seorang pria yang berada di atas teras lantai 3 tampak terpental dan jatuh akibat ledakan gas LPG tersebut. Tak berapa lama berselang, api langsung membakar seluruh bangunan ruko. 5 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diturunkan ke lokasi. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena ruko dalam keadaan terkunci. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas damkar berjibaku melawan kobaran api. Kapolsek Padang Hilir AKP Sulem Sigalingging yang berada di lokasi kebakaran menjelaskan belum mengetahui penyebab pasti terkait kebakaran maupun adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Telah terjadi kebakaran ruko, di mana ruko ini adalah tempat penjualan gas dan meledak. Jaga-jaga ini. Sehingga kita belum tahu pastinya penyebab kebakaran. Namun untuk sekarang ini kita belum tahu pasti karena api masih ada, jadi belum bisa memastikan apa ada korban jiwa. Namun kita akan melihat ke dalam langsung nantinya. Sementara itu hingga Minggu malam dini hari, petugas pemadam masih melakukan pendinginan di setiap ruangan mulai dari lantai 1 hingga lantai 3 di lokasi kebakaran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mobil Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Labuhan Batu diduga dibakar orang tak dikenal saat berada di parkiran rumah Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan, Jumat pagi. Kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Satu unit mobil minibus nomor polisi BK 1581YC milik Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu, Muhammad Azhar Harahap, diduga dibakar sengaja oleh sejumlah orang tak dikenal. Kejadian pertama sekali diketahui oleh istri korban Nur Ainun terbangun saat mendengar ada suara ledakan dari dalam mobil dan asap tebal masuk ke dalam rumah. Istri korban yang panik langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada suaminya Muhammad Azhar. Dengan dibantu warga, korban berhasil memadamkan api. Tim Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu turun langsung ke TKP guna mengumpulkan bukti-bukti. Muhammad Azhar Harahap, Ketua LPA Labuhan Batu, mengatakan dirinya menyerahkan pengusutan kasus ini kepada pihak kepolisian. Muhammad Azhar mengungkapkan di mana pihaknya saat ini sedang menangani kasus besar di Labuhan Batu tentang pencabulan anak di bawah umur. Kronologisnya istri saya terbangun, ada letupan dari luar, dilihatnya dari jendela bahwasanya ada asap dan api, ternyata dari mobil pribadi saya. Dan setelah itu saya dibanguni sama istri saya, yang saya tidur di depan TV. Langsung begitu langsung ambil air untuk memadamkan apinya. Penyebab kebakarannya saya belum tahu, tetapi 2 minggu yang lalu hampir saya ada kecekcokan dengan kasus yang saat ini dari Lembaga Perlindungan Anak yang mendampingi kasus anak. Untuk mengamankan barang bukti, polisi telah memasang polis lain di lokasi TKP. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Video yang menunjukkan komplotan pencuri mengambil uang di dalam mobil yang terparkir viral di media sosial yang terjadi di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.
Dilihat dari video rekaman CCTV pemilik ruko, awalnya tampak mobil minibus milik korban terparkir di depan sebuah toko. Dalam gambar terlihat pelaku pertama mengenakan jaket hitam datang dari seberang jalan lalu membuka pintu belakang sebelah kiri mobil. Sementara pelaku kedua tampak menunggu di belakang mobil dengan sepeda motor. Tidak lama berselang, pelaku pertama membawa sebuah tas dari dalam mobil kemudian menemui pelaku kedua. Mereka lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan sepeda motor. Kasih Humas Polres Toba, Ibtu Bungaran Samosir mengatakan bahwa peristiwa berawal petugas perangkat desa Aik Unsim, Kecamatan Borbor, Toba, mengambil dana desa Aik Unsim di salah satu perbankan di Sumatera Utara. Kemudian mereka singgah ke toko komputer untuk membeli 1 unit laptop, sementara korban memarkirkan mobil di depan toko komputer dan meninggalkan uang di dalam mobil. Saat korban kembali ke mobil, dana desa yang baru mereka ambil telah raib, bersama 1 unit laptop dan tas lainnya yang juga berisikan uang 2 juta rupiah. Saat ini memang kita sudah mintai keterangan dari ketiga orang yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu pelapor dan saksi 2 lagi, masih dalam tingkat penyelidikan dan kita akan berupaya ungkap kasus tersebut supaya ini dapat menjadi titik terang dalam kasus ini nanti. Masyarakat yang membawa uang sebesar sedemikian banyaknya hendaknya lebih waspada. Sementara itu, tim penyidik dari aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku. Pemirsa, mulai 13 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan rekayasa lalu lintas selama pengerjaan underpass dan overpass di kawasan Jalan HM Yamin dan Jalan Stasiun Medan. Dampak dari pembangunan underpass Jalan HM Yamin dan overpass Jalan Stasiun Kereta Api, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan rekayasa lalu lintas di 2 jalan tersebut. Penutupan jalan secara penuh akan dilakukan di Jalan Gaharu Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan dikarenakan adanya beberapa bahan material dan alat berat. Untuk penutupannya nantinya akan lebih dekat ke simpang Jalan HM Yamin dari arah Jalan Jawa, akan dibuat menjadi 2 arah sampai batas penutupan jalan yang dilakukan. Sementara untuk pembangunan overpass, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan penutupan jalan yang tidak dilakukan secara permanen, namun hanya menyesuaikan dengan kondisi jika alat berat turun ke lokasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan rencana pengalihan arus tersebut akan dimulai pada 13 Oktober 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui rencana pengalihan arus ini. Terhitung nanti hari Jumat pada tanggal 13, tepatnya pada pukul 22.00 kita beserta jajaran kepolisian, Satpol PP dan saksi terkait lainnya itu akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan pengalihan arus, di mana kita harapkan arus yang datang dari arah barat untuk menuju lebih cenderung ke selatan, sementara yang sedikit mengarah ke utara kita harapkan nanti beralihnya ke Jalan Sutomo. Namun untuk saringan terakhir nanti kita akan lakukan itu pengalihan di Jalan Timur, Jalan Jawa. Diharapkan masyarakat dapat mencari jalan alternatif bila dilakukan penutupan diberlakukan dan sejumlah petugas Dishub serta kepolisian akan dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Pemirsa, saluran irigasi yang mengairi persawahan petani di lintas barat Penyambungan mulai dikeruk untuk melancarkan sistem pengaliran air ke lahan persawahan para petani.
Puluhan ton sampah dan lumpur yang menyumbat saluran irigasi Sungai Batanggadis, Jalan Lintas Barat, Kecamatan Penyambungan mulai dibersihkan oleh petugas Dinas PUPR Mandailing Natal. Sampah dan lumpur yang berada di dasar irigasi sungai diangkut dengan menggunakan satu unit alat berat eskavator. Sebelumnya, saluran irigasi ini lama dibiarkan dan tersumbat akibat banyaknya material sampah yang mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian warga mengalami kekeringan beberapa tahun yang lalu. Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Mandailing Natal yang dikerahkan untuk menggeruk sampah di dasar irigasi sungai ini setelah mendapatkan izin dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Pengerukan sampah dan lumpur ini dipercepat agar lahan para petani teraliri dengan baik. Ya udah jelas lebih bagus lah kalau apalagi namanya dikorek kan gitu. Nah, kemudian kan selama ini kan parit kali ini kan dibiarkan begitu saja. Atas sekarang setelah dikorek kan banyak yang memanfaatkan air dari para sungai ini gitu. Pastilah kan banyak sawah-sawah yang kedampar di ujung sana, di ujung korek sana nggak ada airnya. Itu kalau memang dasar mau dialirkan air dari sini tentu orang ya mulailah jelas bertani. Pemirsa, untuk mengatasi banjir di Kota Medan, pemerintah Kota Medan kembali membangun kolam retensi yang nantinya dapat menampung luapan air dari Sungai Selayang yang kerap meluap dan menggenangi sejumlah kelurahan di sekitar sungai tersebut. Selain pengerukan drainase dan pemasangan UDITCH di seluruh kecamatan di Kota Medan, pemerintah Kota Medan juga mulai mengerjakan 2 kolam retensi untuk mengurangi debit air sungai yang sering meluap dan menggenangi kawasan sekitar sungai. Sebelumnya Pemko Medan telah mengerjakan proyek kolam retensi di kawasan Universitas Sumatera Utara. Kini Pemko Medan kembali mulai melakukan groundbreaking pembangunan 2 kolam retensi pengendali banjir, tepat di samping Sungai Selayang di Jalan Abdul Hakim pada Jumat siang. Kolam retensi yang akan dibangun ini memiliki kedalaman 5 dan 3 meter yang nantinya dapat menampung air dari Sungai Selayang sebanyak 6 meter kubik per detiknya dengan kapasitas tampung volume hingga 100.000 meter lebih kubik air. Kolam ini akan mengurangi debit air masuk ke Sungai Selayang sebanyak 6 meter kubik per detik. Yang hari ini memang sudah melebihi kapasitas tampungnya, itu lebih dari sudah 100 kali lipat ya. Sudah 100% lebih. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah ini selesai bisa ditampung di sana agar bisa masuk juga. Targetnya untuk di Selayang ini meter kubiknya itu harus 14,8 meter kubik itu targetnya kita capai harus ke situ. Jadi pembangunannya itu berupaya untuk bisa mencapai 14,8. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Diharapkan jika nantinya Sungai Selayang meluap, kolam ini mampu menampung sementara air yang meluap sehingga tidak menggenangi pemukiman warga di beberapa kelurahan di sekitar Sungai Selayang. Ya, pemirsa, informasi terkait Ikatan Marga Nasution di Sumut akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, berbagai aspek positif dapat dikembangkan melalui Ikatan Marga Nasution Sumatera Utara yang secara langsung memiliki dampak terhadap anggota sekaligus dapat mendukung program pembangunan Sumatera Utara. Ikatan Marga Nasution Ikanas yang ada di Sumatera Utara melakukan rapat kerja daerah tahun 2023 dengan tema kolaboratif penguatan budaya Mandailing sebagai benteng negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua DPD Ikanas Sumut yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution mengatakan, Ikatan Marga Nasution saat ini banyak memegang jabatan strategis di jajaran pemerintahan Sumut. Untuk menjadikan generasi muda Marga Nasution menjadi generasi penerus bangsa, tentunya tidak terlepas dari kepengurusan Ikanas Sumut. Asren Nasution menyampaikan langkah strategis untuk mencapai tujuan organisasi Ikanas, antara lain menyelenggarakan silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program pemberdayaan yang dilakukan. Selain itu menumbuh kembangkan dan melestarikan budaya Mandailing sehingga dapat diwarisi oleh seluruh generasi muda Nasution. Asren Nasution mengharapkan Ikanas Sumut dapat menjadi barometer bagi Ikanas yang ada di Indonesia sehingga mampu memberikan yang terbaik dalam pembangunan bangsa. Ikanas ini bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung seluruh program-program yang sudah digariskan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Potensi-potensi budaya Mandailing khususnya merupakan bahagian penting, terutama dikaitkan dengan muatan lokal seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita tadi, sehingga anak-anak kita di masa yang akan datang paham benar dia dengan budaya yang mereka miliki sebagai bagian penting dari NKRI kita. Penjabat gubernur yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara Ardan Nur mengatakan bahwa pemerintah sangat mendukung organisasi Ikanas karena sejumlah marga Nasution sangat banyak yang menjadi pahlawan bangsa seperti Jenderal Nasution dan tokoh pendidikan Sumut. Diharapkan Ikanas dapat menjadikan kolaborasi sebagai landasan atas program yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Tentunya ini menjadi landasan rencana aksi yang akan dilakukan ke depan. Kiranya Nasution, Ikatan Keluarga Besar Nasution ini bisa berperan aktif. Sebagaimana kita ketahui, Marga Nasution yang sudah mendunia, almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, Sati Nasution, William Iskandar, gelarnya. Saya rasa seluruh dunia tahu itu. Begitu hebatnya Nasution. Ketua Umum DPP Ikanas Haji Saifullah Nasution mengatakan program kerja Ikanas sebaiknya dibuat dengan terperinci dan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga identitas Marga Nasution lebih dikenal dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya. Organisasi Ikanas tidak bergerak di bidang politik, namun jika anggota memiliki kemampuan untuk bertarung di kancah politik, sebaiknya mendapat dukungan semua anggota. Pemirsa, di informasi lainnya, Universitas Al-Azhar senantiasa mempersiapkan lulusannya dengan berbenah lewat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder sehingga sarjana yang diwisuda siap bersaing untuk dapat mengaplikasikan ilmunya. Masyarakat dan bangsa sangat menanti kontribusi para alumni Universitas Al-Azhar karena hal itu merupakan amanah kesarjanaan yang sudah diraih para wisudawan. Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar berharap seluruh wisudawan siap berproses dan berjuang di tengah masyarakat dalam menapaki jejak-jejak kehidupan. Untuk itu, tugas penting lainnya yang harus dilakukan para alumni adalah menjaga nama baik alma mater dengan selalu berpikir, berkata, dan berbuat baik. Rektor Universitas Al-Azhar menyampaikan seluruh wisudawan dan wisudawati agar terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi kemampuannya sehingga dapat mewujudkan visi universitas, yakni menjadi orang sukses berdasarkan nilai-nilai keislaman. Rektor Universitas Al-Azhar Haja Dermawan Huta Gaul mengatakan, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademis, juga ditentukan oleh kedewasaan perilaku atau attitude, kemandirian, dan kerja keras.
Pada kesempatan itu, Rektor menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan wali para wisudawan yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Universitas Al-Azhar Medan. Jadi kita menyesuaikan kurikulum itu sesuai dengan apa yang dimaui stakeholder agar mahasiswa kita nantinya setelah lulus bisa bersaing dengan kawan-kawannya di dalam satu angkatan dan satu disiplin ilmu. Kemudian kita meningkatkan kompetensinya baik dalam skill maupun dalam kompetensi keilmuannya. Dan juga Universitas Al-Azhar berbenah diri untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi staf pengajar untuk melanjut kuliahnya ke lebih yang tinggi lagi. Pembina Yayasan Haja Rahman Nasution Mahyuzar Nasution didampingi Ketua Yayasan Haja Riza Novida mengatakan Universitas Al-Azhar didirikan 38 tahun yang lalu dengan visi melahirkan intelektual yang beriman dan mempunyai daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi itu, yayasan berharap akan lahir sumber daya manusia bangsa Indonesia yang dapat diandalkan dalam era revolusi industri 5.0. Mudahan mereka bisa mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang studinya. Dan kami menyarankan tetap mereka mengembangkan diri lagi lebih maju dan lebih luas pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Dan bisa berakhlakul karimah yang nantinya bisa terhindar dari segala perbuatan korupsi dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wisuda Sarjana Al-Azhar periode Oktober 2023 yang dilangsungkan di Tiara Convention Center berjumlah 258 orang dari 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Hukum, Pertanian, dan Teknik. Pada kesempatan itu, yayasan memberikan penghargaan kepada dosen yang sudah mengabdi selama 25 tahun dan dosen yang memasuki purna bakti. Pemirsa, Bawaslu Kota Gunung Sitoli segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk menertibkan baliho calon legislatif yang penempatannya masih belum tepat sebagaimana ketentuan tahapan pemilu. Maraknya baliho dan alat peraga kampanye sejumlah calon legislatif pada beberapa sudut jalan di Kota Gunung Sitoli sebelum penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, kini Badan Pengawas Pemilu terus melakukan upaya pengawasan. Sebelumnya telah diterbitkan surat himbauan Bawaslu Kota Gunung Sitoli berisikan ajakan menghormati tahapan pemilu ditujukan kepada partai politik peserta pemilu 2024. Namun hingga saat ini belum diindahkan. Untuk itu Bawaslu setempat segera berkoordinasi kepada pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamung Praja Kota Gunung Sitoli untuk menertibkan alat peraga kampanye. Gerakan itu selain menegakkan ketaatan pada tahapan pemilu, Bawaslu juga mendukung penerapan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan estetika wajah kota. Kita memang harus mengatur strategi ya dalam melakukan teknis pengawasan, tentunya dengan menduluankan pencegahan. Nanti selanjutnya kita akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintahan Kota Gunung Sitoli, ya khususnya Satpol PP. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama, ya terkait dengan yang mengandung politisasi sara. Sementara itu lebih jauh, anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Nur Alian Lase mengingatkan para peserta pemilu menghormati ketentuan tahapan pemilu termasuk menghindari ujaran kebencian dan isu sara dalam menyajikan pendidikan etika politik di masyarakat. Sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang jenis pekerjaan yang harus menyertakan surat pengunduran diri dalam pengajuan calon anggota legislatif seperti kepala daerah dan wakilnya, PNS, karyawan BUMN, kepala desa, serta yang bersumber honornya dari APBN serta APBD. Hal tersebut menjadi syarat mutlak dalam daftar calon tetap nantinya.
Hal tersebut disampaikan Ardiansyah Hasibuan selaku Komisioner KPU Serdang Bedagai saat dikonfirmasi tim peliputan TVRI siang tadi. Proses verifikasi administrasi yang sedang berlangsung, KPU terus melakukan upaya dalam menelaah syarat administrasi bacalek yang diajukan partai politik ke KPU. Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang syarat pekerjaan yang harus mengajukan pengunduran diri atau sudah melampirkan pengunduran diri seperti kepala daerah dan wakilnya, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, kepala desa, serta pekerjaan yang bersumber honornya dari APBN dan APBD. Tentunya syarat ini menjadi hal mutlak dalam proses pengajuan sampai kepada daftar calon tetap yang akan diumumkan pada 3 November 2023 nanti. Ardiansyah Hasibuan menambahkan dalam pekerjaan yang bersumber dari honor APBN atau APBD tidak terlalu jauh merinci dalam PKPU tersebut. Tetapi siogianya para bakal calon legislatif yang mengajukan diri hendaknya mempunyai itikat dan niat baik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal gugatan jika calon tersebut terpilih nantinya. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 memang telah dijelaskan beberapa jenis pekerjaan yang jika mendaftar sebagai anggota DPRD atau anggota DPR maka harus menyertakan surat keputusan pemberhentian atau surat pengunduran diri yang bersangkutan. Di antaranya adalah pekerjaan tersebut adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, termasuk juga kepala desa, perangkat desa, BPD, karyawan BUMN dan karyawan BUMD ya, termasuk ASN, TNI dan Polri itu yang pejabat atau pekerjaan yang harus menyertakan surat pemberhentian atau surat pengunduran diri. Sebenarnya dalam regulasi juga ditentukan bahwa ada pekerjaan yang tidak disebutkan tadi, tapi sumber pendanaannya atau sumber honornya dari APBN dan APBD juga harus menyertakan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan atau mengajukan surat pengunduran diri. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba menghimbau partai politik parpol peserta pemilu segera membuka rekening khusus dana kampanye RKDK Pemilu 2024. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba, Ranto Pasaribu, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa setiap parpol peserta pemilu wajib memiliki rekening untuk dana kampanye. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU PKPU nomor 18 tahun 2023 terkait dana kampanye pemilu. KPUD Toba menghimbau partai politik peserta pemilu 2024 agar segera membuka rekening khusus dana kampanye. Menurut Ranto, mekanisme terkait pembukaan rekening ini, partai politik cukup menyampaikan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK kepada KPUD Toba. Prosesnya, partai meminta surat rekomendasi ke KPU terkait pembukaan rekening dana kampanye untuk selanjutnya dibawa ke bank. Ranto menjelaskan setiap partai politik hanya diperbolehkan memiliki satu rekening khusus untuk dana kampanye, yang nantinya digunakan sebagai dana sumbangan yang diterima oleh parpol untuk kampanye. Setelah pembuatan rekening akan ada dilaporkan terkait hal tersebut ke KPU, dan KPU akan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit. Pembuatan rekening harus dilakukan sebelum daftar calon sementara DCT ditetapkan. Partai politik di Kabupaten Toba sudah mulai meminta untuk rekomendasi pembuatan rekening sejak Agustus 2023. Selain itu, KPUD Toba juga terus melakukan sosialisasi kepada setiap parpol untuk segera membuat RKDK. Lalu terkait yang kedua, rekening dana kampanye. Rekening dana kampanye adalah suatu kewajiban bagi setiap partai politik peserta pemilu 2024. Ini wajib semua partai politik di tingkat kabupaten. Jadi rekening dana kampanye ini bukan sifatnya satu. Artinya ada rekening dana kampanye di tingkat DPP, ada rekening dana kampanye di tingkat provinsi, ada rekening dana kampanye di tingkat kabupaten. Lalu bagi partai politik yang tidak membuka rekening dana kampanye dan tidak melaporkan, ada sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 bahwa apabila tidak melaporkan dana kampanye, ada calegnya yang terpilih
nanti tidak diusulkan untuk dilantik. Ini diatur di Undang-Undang 7. Komisi Pemilihan Umum Taput melakukan tahap pencermatan daftar calon sementara anggota DPRD sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang akan diumumkan pada hari Jumat 18 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum Taput memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan atau pergantian bacalek saat masa pencermatan rancangan daftar calon sementara kepada partai politik. Berdasarkan keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 disebutkan bahwa dokumen bacalek yang telah diverifikasi administrasi dan dilakukan perbaikan serta dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat diganti pada masa pencermatan rancangan DCS mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus mendatang. Dalam tahapan pencermatan tersebut hingga selesai untuk ditetapkan dalam penetapan DCS akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus mendatang. Selain itu menurut Ketua KPUD Taput untuk penetapan daftar calon tetap akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU. Ketua KPUD Taput Kopman Pasaribu mengatakan dalam pencermatan DCS partai politik yang sudah yakin dengan daftar bacaleknya maka datanya akan dikunci KPU dan bagi partai politik yang hendak melakukan perubahan maka KPU akan meminta partai politik mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Sekarang ini dari sejak tanggal 6 sampai 11 kita melakukan pencermatan DCS, calon DCS. Baru kita nanti akan menyusun daftar calon sementara. Tanggal 18 Agustus 2023 kita menetapkan daftar calon sementara. Itulah saya kira Pak Sagala kegiatan kita sampai saat ini dan sekaligus kita meminta tanggapan masyarakat perihal peserta pemilu dalam hal ini calon legislatif yang akan kita tetapkan nanti dalam calon sementara. Pemirsa, di informasi lainnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Medan berkomitmen bekerja ekstra cepat dalam melayani pengajuan pengurusan kartu tanda pengenal elektronik EKTP warga Kota Medan, terutama bagi yang sudah memiliki hak pilih. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan percepatan perekaman data pemohon baru atau pergantian EKTP dengan tujuan agar warga Kota Medan tidak terhalang saat menjalani pesta demokrasi pada pemilu 2024. Pihaknya berkomitmen mempercepat proses perekaman data dan pengurusan EKTP. Selain didukung ketersediaan belangko, pemberian EKTP sekaligus memfasilitasi warga Medan mendapatkan haknya memberikan suara pada pemilu mendatang. Apalagi MK telah setuju masyarakat dapat menggunakan EKTP dan surat keterangan resi saat hendak mencoblos. Jumlah pengajuan dan pengurusan EKTP membludak menjelang pemilu 2024. Menurutnya peningkatan jumlah pemohon EKTP untuk pemilih pemula telah mencapai 98% dan untuk warga biasa bahkan mencapai lebih dari 100%. Namun dipastikan pihaknya tetap teliti memeriksa kelengkapan berkas sebelum memproses permohonan EKTP. Disdukcapil Kota Medan juga telah membuat kebijakan menjemput bola dengan mencetak EKTP warga yang telah melakukan perekaman data meski tanpa pengajuan dari pemohon. EKTP tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan langsung kepada warga. Buka layanan, terus kita tetap buka layanan, kita akan mengajak kembali. Kita akan sosialisasi sama ke media sosial untuk warga mungkin yang belum tersosialisasikan untuk perekaman EKTP. Jadi gini, ayo yang belum atau belum merasa lah, yang belum merasa punya KTP, urus untuk administrasi pendudukannya karena memang ini sangat penting karena sudah menjadi layanan dasar, bukan lagi dasar dalam melakukan pelayanan. Jadi ini udah harus kita terus tingkatkan untuk kesadaran masyarakat untuk sadar admindo. Sementara itu, Baginda Siregar juga menghimbau warga yang telah merekam data untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sementara bagi yang belum merekam data bisa diurus di kantor camat setempat atau langsung datang ke Disdukcapil Kota Medan. Pemirsa, Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang melantik 3 anggota panitia pemungutan suara ataupun PPS pengganti antar waktu PAW pada Jumat sore di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketiga anggota PPS yang dilantik tersebut menggantikan anggota PPS sebelumnya yang mengundurkan diri. Ketiga PPS tersebut berasal dari Kecamatan Gunung Meriah, Patumbak, dan Labuhan Deli. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi berpesan kepada para anggota PPS yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Ya, hari ini kami KPU sedang melaksanakan pelantikan pergantian antar waktu untuk 3 desa ya di Kecamatan Patumbak, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Gunung Meriah, itu Desa Gunung Meriah Pekan, dan Kecamatan Helpet, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helpet. Adapun PAW ini dilakukan atau dilaksanakan terkait ada beberapa hal dari anggota PPS kita yang lama, antara lain karena meninggal dunia dan mengundurkan diri, sehingga untuk mengisi kekosongan kita melantik nomor urut yang setelahnya, nomor 4 di bawahnya ya. Pelantikan dilakukan dengan pengucapan sumpah janji oleh anggota PPS, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh masing-masing anggota PPS. Dan pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 9 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Senin 9 Oktober 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Humbang Hasundutan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Madinah, Paluta, Palas, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara dari 17 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk mewaspadai terjadinya hujan dengan intensitas sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian info perakiraan cuaca dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuaca ekstrim dan karhutla berdampak pada peningkatan kasus ISPA terhadap balita di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Dampak cuaca ekstrim dan karhutla menyebabkan meningkatnya kasus penderita ISPA yang dialami balita. Bahkan pasien balita ini harus rawat inap, seperti halnya di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja. Dari data yang tercatat di RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja, jumlah pasien balita rawat inap akibat menderita ISPA mulai Juli kemarin hingga kini terus mengalami peningkatan. Misalnya di bulan Juli, ada sebanyak 194 orang pasien rawat inap. Di bulan Juli, 247 pasien. Kondisi ini kembali meningkat di bulan Agustus sebanyak 271 pasien ISPA balita.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah untuk saat ini baiknya menggunakan masker, banyak-banyak minum air putih di rumah, kemudian lebih menjaga ya kesehatan diri sendiri misalnya dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Minimal kita sudah melakukan perlindungan awal. Jadi untuk menghindari dampak-dampak yang tidak kita inginkan karena polusi udara ini kan bisa menyebabkan ISPA. Jadi minimal untuk mengurangi dampak yang tidak kita harapkan tersebut, kita gunakanlah masker lah sebagai perlindungan pertama. Sudah masuk 1 hari, Pak. Gimana keadaan anaknya? Alhamdulillah ini sudah membaik ya, Pak. Panasnya juga udah berkurang. Jadi pihak perawat selalu melakukan pengecekan? Selalu melakukan pengecekan setiap 4 jam sekali, Pak. Alhamdulillah ini perawatnya juga ramah, fasilitasnya juga sudah terbaik. Hingga periode Agustus 2023, Dinas Kesehatan Oku mencatat penderita ISPA usia balita dan dewasa sebanyak 12.322 penderita ISPA di 18 puskesmas yang tersebar di Oku. Retno Wirajaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan, Komering Ulu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Produksi sampah di Bengkulu Selatan mencapai 27 ton per harinya. Dinas LHK mengklaim angka ini mengalami penurunan dibandingkan awal tahun lalu. Produksi sampah di Bengkulu Selatan tergolong tinggi. Data Dinas Kebersihan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, produksi sampah perharinya mencapai 27 ton. Mayoritas adalah sampah produksi rumah tangga. Kabid Kebersihan Dinas LHK Bengkulu Selatan Yovia Apriani mengatakan jumlah produksi sampah didapat dari besaran jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah. Saat ini Dinas LHK masih fokus di pengangkutan sampah di 3 kecamatan seputar kota, yakni Kecamatan Kota Mana, Pasar Mana, dan Mana. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Seginim juga sudah bekerja sama dengan Dinas LHK untuk membuang sampah secara mandiri ke tempat pembuangan akhir sampah Kayu Arau. Mana, Kota Mana, Pasar Mana. Tapi ada satu kecamatan yang sudah MOU ke kita seperti Kecamatan Seginim. Mereka MOU-nya cuma pembuangan sampah ke TPA, untuk pengolahan pengangkutan mereka sendiri yang mengelola. Jumlah produksi sampah ini biasanya akan meningkat pada momen hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dengan produksi sampah perharinya bisa mencapai 30 ton lebih setiap harinya. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah Dengue atau DBD di Provinsi Bengkulu melonjak drastis sejak Agustus 2023 lalu. Tingginya kasus DBD ini seiring dengan cuaca ekstrim yang sering terjadi belakangan ini. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sejak Agustus hingga September ditemukan adanya sebanyak 436 kasus baru demam berdarah Dengue atau DBD. Jumlah tersebut melonjak drastis dibandingkan bulan sebelumnya. Tingginya kasus DBD di Provinsi Bengkulu terjadi seiring dengan terjadinya fenomena El Nino yang membuat kembang biak nyamuk DBD jadi lebih cepat. Sebagai upaya antisipasi meluasnya kasus DBD, Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan langkah pencegahan dengan rutin melakukan screening dan fogging di pemukiman warga yang terkena DBD. Selain itu, warga diminta agar mewaspadai gigitan nyamuk penyebab penyakit DBD ini dengan menjaga kebersihan lingkungan. Meminta pada masyarakat kita ya, ketika ada keluhan-keluhan kesehatan misalnya panas, demam yang tinggi yang tidak turun-turun ya segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan ya dan penanganan segera. Sejak awal tahun hingga September 2023 lalu ditemukan sebanyak 875 warga yang mengidap penyakit DBD. Lucia Mengsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Samosir akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, jembatan Aiktano Ponggol di Kabupaten Samosir yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 8 Agustus 2023 akan dipercantik dengan berbagai ornamen fungsional dan beautifikasi. Pejabat pembuat komitmen PUPR Sumatera Utara Armanton Marajon Simanjuntak mengatakan rencana beautifikasi dimulai pada tahun 2024 dengan anggaran yang dialokasikan senilai 45 miliar rupiah. Armanton menjelaskan beautifikasi yang akan dibuat taman baru dengan penanaman pohon dan lampu penerangan. Selain pembangunan jembatan, telah dilakukan pula pengerjaan pelebaran alur Tano Ponggol oleh oleh Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II, sehingga dapat dilewati oleh kapal pesiar. Jembatan Aiktano Ponggol dibangun guna mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang diintegrasikan dengan penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk. Prinsip pengembangan infrastruktur DPSP adalah pengubah wajah kawasan yang dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional. Pelaksanaan beautifikasi jembatan Aiktano Ponggol ini dijadwalkan selama 1 tahun anggaran. Tahun depan, Pak. Tahun depan? Iya, Pak. Anggarannya sekitar 45 M. Yang dibeutifikasi kita buat taman, baru pohon, baru nanti istilahnya tempat duduk untuk bisa kita mandang-mandang gitu. Baru lampu, penerangan, semula kita benahi ya di sekitar lokasi jembatan. Kalau rencana kita Pak secepatnya, mungkin kalau beutifikasi kan paling 1 tahun anggaran. Tapi kita lihatlah nanti Pak perkembangannya. Itulah rencana 1 tahun aja. Pemirsa, di informasi lainnya, pasti Anda sudah tidak asing dengan Huta Sialagan yang merupakan kampung adat suku Batak Toba yang berada di Ambarita, Kabupaten Samosir. Dan pemirsa, untuk menuju ke lokasi ini sekitar 2 km dari Pelabuhan Ambarita. Proyek wisata ini baru saja selesai ditata ulang oleh pemerintah hingga menjadi wisata unggulan di Sumatera Utara. Mulai dari rumah bolon, pusat souvenir, batu persidangan, dan sarana pendukung lainnya yang berada di Huta Sialagan telah diperbarui. Dalam bahasa Batak, kata huta dapat diartikan sebagai desa ataupun kampung. Jadi diartikan Huta Sialagan adalah kampung masyarakat Batak yang bermarga Sialagan. Saat memasuki lokasi tersebut, kita harus membayar uang masuk sebesar Rp10.000 di loket yang berada di depan pintu masuk Huta Sialagan. Lokasi Huta Sialagan memiliki luas kurang lebih 2.000 meter persegi yang dikelilingi oleh tembok batu yang disusun bertingkat setinggi 2 meter. Langsung bisa melihat depan rumah bolon yang berjejer di sepanjang lokasi. Yang paling menarik adalah dari objek ini merupakan batu persidangan yang merupakan saksi sejarah penegakan keadilan di Samosir. Salah seorang pengelola Gading, Johnson Sialagan, mengatakan bahwa Huta Sialagan sudah ada semenjak 400 tahun yang lalu. Tempat tersebut merupakan lokasi peradilan untuk memutuskan hukuman seorang yang melakukan kejahatan besar maupun kecil. Ada juga tempat pemasungan sebelum menuju persidangan pelaku kejahatan akan dipasung terlebih dahulu. Di lokasi ini kita juga bisa melihat ataupun ikut wisatawan yang sedang menari tortor dipandu oleh pemandu wisata tersebut. Mereka juga akan menyediakan sejumlah ulos dan sortali untuk dipakai oleh pengunjung yang akan menari tortor. Saat menari tortor dalam satu gerakan tarian tersebut, pengunjung akan diajak untuk menari sambil menyelipkan uang di kedua jemari tangan. Setelah selesai, uang itu nanti akan ditaruh dalam keranjang di samping patung Siagali-gali. Usai menari tortor, pengunjung juga dapat berfoto sebelum meninggalkan Huta Sialagan. Karena di lokasi tersebut banyak tempat suap foto yang menarik untuk diabadikan bersama keluarga. Jika sudah selesai berfoto, di Huta Sialagan juga disediakan tempat berbelanja yang bisa membeli beberapa cenderamata, baju, dan hasil kerajinan tangan khas Batak yang bisa dijadikan buah tangan. Objek wisata yang ini setelah saya datang. Jadi memang banyak yang harus saya benahi dulu. Mereka itu bikin destinasi tapi tanpa konsep yang jelas. Sehingga begitu saya datang,
saya bikin konsep wisata yang artinya secara storytelling itu based on sejarah. Intinya bahwa ini adalah batu persidangan. Nah, kenapa dibilang persidangan? Inilah satu-satunya yang ada di Samosir yang menunjukkan kenapa orang Batak banyak jadi pengacara. Dan saya tempat lain nggak akan ada gitu loh. Kenapa gini? Orang Batak itu kalau meninggal mau dikubur itu ada rapatnya. Orang mau kawin aja ada rapatnya. Nah itu rupanya yang dibikin Raja Sialagan dulu, kalau ada apa-apa harus dirapatkan di sini. Gitu. Sementara itu lokasi perbelanjaan di Huta Sialagan ini baru saja selesai ditata ulang lebih baik oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Terdapat kurang lebih 20 kios yang menjual baju dan cenderamata dengan harga yang cukup beraneka ragam. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki pesona alam bahari yang begitu memukau, termasuk pasir putih di beberapa pulau membentang di sepanjang bibir pantai, diwarnai dengan aneka kekayaan bawah laut, layak untuk dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan air terjun yang jatuh ke laut membuat kita tertarik melihat alam bawah laut. Suasana ini sangat cocok untuk melakukan diving. Berada di elevasi Dan pemirsa, informasi terkait pesona alam bahari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Ayu Alvin Yokori. Selamat sore dan sampai jumpa.
Jakarta.